Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Forkompinda Kabupaten Karawang, Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang, dan juga Kepala Dinas terkait urusan agama, yaitu Kementerian Agama Kabupaten Karawang dan Kepala Satuan Kesbangpol Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah rekaman ceramah agama dari sebuah aliran Islam Jamaah. Jadi Islam Jamaah adalah pemilik dari beberapa organisasi, yaitu LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, kemudian Senko Mitra Polri, dan Persinas Asad. Oh ya, ditambah satu lagi Forsji yang baru ya. Jadi kalau struktur Islam Jamaah sendiri itu ada pusat, daerah, desa, kelompok. Untuk di Kabupaten Karawang itu ada 3 daerah: Karawang Barat, Karawang Timur, dan Cikampek. Untuk ketua LDI itu dalam Islam Jamaah, beliau sebagai imam kelompok Klari yang ada di daerah Karawang Timur. Kemudian untuk ketua Senkom Kabupaten Karawang, Kang Budi Gunawan, dia di Islam Jamaah jabatannya sebagai Agnia Daerah Karawang Barat. Jadi di sini saya akan menyampaikan rekaman dari Wakil Imam Daerah Karawang Barat. Nanti silahkan dari Forkompinda atau Kemenak dan Kesbangpol untuk menilai apakah rekaman ini, nasihat ini itu termasuk berfaham takfiri, berideologi imamah atau kita kenal khilafah atau tidak. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena LDI ini sudah sangat familiar, sudah sangat terkenal di Karawang, dan saya perhatikan hampir setiap bulan Kemenak, mungkin dari pemerintahan, wakil bupati berkunjung ke Pondok Sumber Barokah. Tapi perlu kita ketahui bahwa paham takfiri dan yang berideologi imamah atau khilafah ini sangat membahayakan bangsa dan negara, karena hampir dipastikan semua aliran radikalisme itu berfaham takfiri dan berideologi imamah atau khilafah. Jadi saya ingin sampaikan rekaman ini, silahkan nanti dinilai
Karena dalam rekaman ini wakil imam daerah menyampaikan bahwa kita sebagai orang Islam harus berjamaah. Jamaah itu yang dimaksud adalah berimam, berbaiat, dan berdoa. Ya. Kalau tidak melaksanakan berjamaah dalam konsep berimam, maka hukumnya bukan Islam, ya. Dan bahkan hidupnya tidak halal. Jadi saya tidak bisa menilai, silahkan dari Forkompinda, dari Kemenak, ya, untuk menilainya. Ya. Untuk bapak-bapak keimaman daerah, desa, kelompok, ya, ini tidak perlu cemas, atau dari organisasi LDI, Senkom, Persinas Asad tidak perlu cemas. Ya. Kalau memang ceramahnya Bapak Haji Barok sebagai wakil imam daerah itu yang benar, ya, maka tidak perlu takut, tidak perlu cemas, ya. Dan mungkin, ya, masyarakat Indonesia harus mendengarkan itu malahan, ya. Kami membantu untuk menyebarkan, ya. Jadi kalau malah cemas, ya, ini berarti menandakan ada yang keliru, ya. Ada yang salah dan harus introspeksi diri. Tidak perlu mencari kambing hitam. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan mendengarkan dan silahkan menilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun betulnya berjamaah, menetapi jamaah, menetapi perintah Allah, seperti juga menetapi perintah sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan agama Allah dengan berjamaah, dan jangan kalian berpecah belah. Alaikum bil jamaah wa iyyakum al firqah. Tetapilah berjamaah dan janganlah berpecah belah. Falzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetapilah jamaahnya orang-orang Islam dan imam mereka. Al-jama'atu rahmat wal firqatu rahmat. Menetapi jamaah itu rahmat, mendapatkan rahmat, dan berfirqah, tidak menetapi jamaah, mendapatkan siksa. Man awalnya kubur jannah falyalzami jamaah. Dan siapa yang ingin masuk ke dalam surga maka tetapilah jamaah. Jadi menetapi jamaah ini adalah menetapi perintah Allah. Misalnya masuk surga itu ya karena menetapi jamaah. Karena jamaah itu juga merupakan rahmat dari Allah. Jadi kalau kita sudah menetapi jamaah, amalan kita itu dibungkus dengan rahmat, sehingga dengan rahmat Allah itu, dengan dibungkus rahmat Allah itu yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Kalau tidak menetapi jamaah, ya seperti tadi yang saya nasihatkan di awal, nggak akan bisa memasukkan ke dalam surga. Ada Nabi bersabda, qaribu wasadidu wa'lamu annahu la yanju'a ahadun minkum bi amrihi qalu wala anta ya Rasulullah
qala la ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin wa fadlih. Nabi bersabda, dekatkanlah dirimu kepada Allah, artinya mempersungguhkan ibadahnya kepada Allah. Masa itu dan berusaha benar di dalam kita beramal ibadah itu sudah betul-betul menghindari, menjauhi dari kesalahan, kemaksiatan, pelanggaran itu sudah dijauhi. Kita berusaha ibadah di dalam perahu yang benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya salah satu dari kamu sekalian tidak akan bisa selamat dari amanannya, sekalipun amalan kita seperti orang Bani Israel yang saya ceritakan tadi, selama 500 tahun tidak pernah maksiat, tidak pernah berbuat salah sedikit pun, sekejap pun tidak pernah. Amalnya sebanyak itu. Ya berarti kita ini umat Nabi Muhammad umurnya tidak hanya sampai ratusan tahun, umurnya itu hanya ya kan, umur umati baina siksi wasabani. Nabi mengatakan bahwa umurnya umat itu hanya ya 60 sampai 70 tahun. Dibandingkan dengan yang diberi usia 500 tahun jauh. Sementara usia 60 sampai 70 tahun yang diberikan kita sebagai umat Muhammad itu ya ibadahnya enggak sepol yang dilakukan oleh hamba-Nya. Maka dikatakan wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amali. Ketahuilah bahwa tidak ada dari salah satu kaum sekalian yang bisa selamat dengan amalnya. Kemudian sahabat bertanya, qalu la anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau juga tidak bisa selamat dengan amalan Kanjeng Nabi? Qala, Nabi menjawab, termasuk saya, termasuk amalan saya, ibadah saya itu juga tidak bisa menyelamatkan saya. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin wa fadlih, kecuali Allah membungkus amalanku dengan rahmat dan keutamaan. Jadi harus kita pahami bahwa kita bisa masuk surga itu ya karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu ada pada jamaah. Man amila lillah fil jamaah wa binallahu minhu wa min akhta'a ghafara. Barang siapa yang beramal di dalam jamaah, maka Allah akan menerima. Dan apabila salah, berbuat salah, maka Allah akan mengampuni. Inilah para saudara sekalian, kenapa kita ini selalu diingatkan, dinasihati supaya selalu ya tetap menetapi Quran hadis jamaah. Nah, adapun yang dimaksud menetapi jamaah adalah menetapi beramil, berbaiat dan bertaat. Menetapi beramil, berbaiat, bertaat itu juga ada dasarnya. Allah berfirman
berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, dan taatlah kalian kepada ulil amri atau imam atau yang mempunyai perkara. Kalau kita diperintah supaya taat kepada imam, berarti kan harus punya imam, harus ada imamnya. Berarti jelas menunjukkan bahwa kita itu harus berdamai, mertapi berdamai. Karena kalau kita hidup tidak punya imam, tidak punya amir, kemudian matinya dalam keadaan jahiliyah. Man mata bi ghairi imamin maka milatan jahiliyah. Di barang siapa yang mati tanpa punya imam, tanpa imam, selama hidupnya tidak berimam, maka matinya mati jahil. Dan hidupnya tidak halal. Nabi bersabda, la yahillu li thalathatin yakununa bi thalathatin nafar illa amanu alaihi ahadan. Tidak halal bagi 3 orang saja yang hidup di permukaan bumi, yang ada di permukaan bumi, kecuali mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai imam mereka. Jadi imam ini juga menentukan halal dan tidaknya hidup kita di dunia. Maka kita harus beramal. Syaratnya kita beramal, kita harus berbeat. Beat itu juga perintah Allah. Ada dasarnya. Allah berfirman, innal ladzina yubayyunaka innama yubayyununa Allah. Yaqullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bi ahdihi faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi faman awfa. Barang siapa yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu Nabi Muhammad, orang itu berbaiat kepada Allah. Dan juga di tangan mereka di atas, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi pada saat sahabat waktu itu berbaiat kepada Nabi, itu sebetulnya sahabat itu berbaiat langsung kepada Allah. Karena apa? Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang merusak, paman kata tapi nama yang kufran nafsi, maka barang siapa yang merusak baiatnya, sudah berbaiat kemudian kok merusak, tidak mau menepapi janji baiatnya, maka merusak itu sama dengan merusak diri. Jadi yang merusak itu bukan imam yang dibaiatnya, bukan jamaahnya, tapi yang merusak itu dirinya sendiri, orang itu sendiri. Dan barang siapa yang menetapi
menetapi pihaknya, maka Allah akan memberikan pahala. Kemudian Nabi juga bersabda, man baya'a imaman fa'aqahu sohbatan yati fa'alitik guru mastaqah. Di barang siapa yang sudah berbaiat kepada imam dan dia sudah menyerahkan dan buah hatinya dan berjabat tangan kepada imam, maka supaya dia mentaati. Jadi kalau kita sudah berbaiat, ya berarti kita punya kewajiban untuk melaksanakan ya ketaatan kepada Bapak Imam. Dalilnya Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri. Nabi juga bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man yuti amira faqad ata'ani wa man yasi amira faqad asani. Nabi bersabda, barang siapa yang taat kepadaku Nabi, maka sungguh dia taat kepada Allah. Orang mengikuti perintahnya Rasul, perintahnya Nabi, ya, hukumnya sama dengan yang mentaati perintahnya Allah. Dan barang siapa yang menentang kepada Nabi, maka sungguh dia menentang kepada Allah atau menentang kepada Allah. Namanya amiro kepada Al-Qur'ani, namanya amiro kepada Asal. Di barang siapa yang taat kepada amirku, Nabi, ya amir setelah Nabi, maka dia sama dengan taat kepadaku. Dan barang siapa yang menentang kepadaku Nabi, kepada iman, maka sungguh dia menentang kepada Nabi. Kemudian disimpulkan, digarisbawahi oleh sahabat Umar yang mengatakan, la Islam illa bi jamaah, wala jamaah illa bi marah, wala imarata illa bi ta'ah. Artinya tidak dikatakan Islam atau tidak sah di dalam menetapi Islam ya, kecuali dengan menetapi jamaah, dan tidak dikatakan menetapi jamaah kalau tidak berimam atau beramil, dan tidak dikatakan beramil kalau tidak taat. Makanya di sini kita sebagai jamaah yang sudah menetapi beramil, berimam dan taat, supaya betul-betul bisa ya, menetapi kewajiban kita ya, mentaati semua perintah-perintah Allah Rasul imam, peraturan-peraturan imam. Nah, sebelum saya sampai ke 10 kriteria ini, begini, Islam jamaah tadi itu sudah menjadi pengetahuan umum, tukar baju, ya kan? Menjamah menjadi LDI. LDI ini sudah perhatian khusus di MUI. Sampai ke Mukernas kemarin sudah kita keluarkan rekomendasi kebijakan MUI, karena masih dalam pembinaan, maka pimpinan yang ada di LDI yang ada di MUI kita minta untuk dinonaktifkan. Gitu Pak Sarin.
Itu kebijakan, putusannya bukan saya, bukan Pak Utang dan bukan Bu Palina sebagai sekjen, tapi putusannya Mukernas. Kenapa? Karena 2 kali datang ke MUI minta kami kembali kepada Paradigma baru, tapi faktanya di lapangan enggak tuh. Kita aja dilecehkan. Kita nggak mau institusi Mahkamah Agung dilecehkan, dan kita nggak mau institusi MUI dilecehkan, gitu Pak. Ya. Nah, ini pembinaan tanggung jawab kita semua. Dan itu tanda tangan di atas meterai. Dan mereka datang secara ikhlas kemari untuk minta dibina. Tapi ketika mau dibina nggak mau. Itu gimana? Nah, terserah nanti kita yang hadir di forum ini, baik yang Zoom maupun yang langsung. Mau kita apakan? Ya kalau saya sih sederhana aja, mau dibina monggo, nggak mau ya sudah, ya kan gitu aja. Nanti justru mereka yang memberatkan dirinya sendiri. Sebenarnya praktis kalau yang sudah keterlaluan kayak begitu dan berulang-ulang kali melakukan, saya sebenarnya juga perlu dilakukan penegakan hukum represif seperti yang saya sampaikan tadi. Saya juga sependapat juga sebenarnya sama Pak Sekjen tadi, seperti LDI itu juga sebenarnya menjadi atensi khusus. Benar dia kalau diundang koordinasi, saya sebagai beberapa kali menjadi kepala kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, kalau dia audit ya dia yang manis-manis saja, bahkan dia yang normatif-normatif ada. Tapi pada saat saya ke daerah, saya melihat situ, itu hal-hal yang di ini tuh masih dilakukan. Iya, itu dia menganggap bahwa seperti orang yang di luar kelompoknya itu bukan Islam, ya. Di ini terus kita di apa seolah-olah najis, kita sholat di situ, gue sholat aja di situ gitu kan. Di apa dipel lagi, dipel nggak apa-apa, tapi kalau dipel tujuannya bahwa kita dianggap najis kan itu kan suatu penghinaan ya. Kalau menurut saya